wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf, minggu ini kita tidak bisa Zoom meeting lagi atau Google Meet lagi karena sedang dilaksanakan ujian sekolah. Kita langsung ke materi saja ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kemarin kita saya sudah menyematkan tugas ya yang ini. Sudah menyerahkan atau belum? Yang belum menyerahkan segera ya. Ini untuk IPA 1 masih ada 4 orang nampaknya yang belum menyerahkan. Baik, kita lihat dulu mengenai ekologi. Jadi setelah kemarin Anda membahas mengenai berbagai macam organisme, walaupun untuk jamur, tumbuhan, dan hewan belum saya berikan, tapi nanti pada saat kita membahas ekologi, saya akan coba untuk mengembed dia, untuk memasukkannya, supaya Anda sambil mengetahui perannya di dalam ekosistem, Anda juga tahu seperti apa karakteristik dari jamur, tumbuhan, dan hewan tersebut. Nah, kita ngebahas ekologi tidak lain ngebahas diri kita sendiri. Mengapa? Karena ekologi ini adalah ilmu tentang ya. Jadi bukan yang mempelajari, tapi dia membahas mengenai hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik antara faktor hidup dan tidak hidupnya. Kemarin Anda sudah membuat kuadran di dalam di rumah Anda ataupun di halaman rumah Anda, atau ada yang ngambil pot juga, atau ada yang pergi ke suatu tempat juga dengan kuadran ukuran setengah meter kali setengah meter. Nah, kuadran yang saya harapkan Anda amati itu, tetapi tidak apa-apa ya. Jadi kuadran yang sebaiknya Anda amati itu, jika ini adalah kuadran, maka yang Anda amati itu adalah, mohon maaf ini cantik sekali. Kuadran yang Anda amati itu harusnya yang diamati 3 dimensi. Jadi apa yang ada di dalam kuadran dan apa yang ada di atas kuadran. Jadi tidak hanya apa yang dilihat di kuadrannya itu saja. Jadi dia membentuk suatu volume ke dalam dan ke atas. Meskipun sulit, tapi saya lihat sudah ada beberapa siswa yang bisa mengidentifikasi bahwa apa yang ada dalam tanah itu juga termasuk bagian yang diamati. Oke ya. Kemarin Anda sudah dapat yang lingkungan abiotiknya, ada yang bilang suhu, cahaya, kemudian air, kelembaban, udara aja secara umum juga ada, tapi ada yang khusus langsung menyebutkan ada oksigen, CO2, nitrogen, itu pun tidak apa-apa. Dia termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Nah, yang jarang sekali terangkat adalah mengenai garam mineral dan pH. Kalau tanah hampir semuanya menyebutkan bahwa lingkungan makhluk hidup yang abiotik adalah tanah. Kemudian Anda juga sudah bisa menyebutkan bahwa organisme yang Anda dapatkan di atas tanah di kuadran itu macam-macam. Dari yang rumput, kemudian ada lagi yang cacing, ada lagi yang semut, apalagi ya, berbagai jenis tanaman yang Anda sebutkan spesiesnya, ada juga yang menyebutkan nama tanamannya secara nama daerah ya, nama daerah tidak masalah. Berarti Anda sudah bisa menemukan. Nah, nanti di akhir pembelajaran saya harapkan bisa menyebutkan ini nih. Produsennya, ya, konsumennya, pengurainya, kemudian lingkungan-lingkungan biotiknya. Ini nanti kita akan bahas. Baik, sekarang kita lihat ke rantai makanan ya. Yang berikutnya kan saya berikan tugas Anda itu dari hasil Anda mengamati kuadran, Anda melihat bahwa di dalam kuadran itu bisa terjadi rantai makanan. Rantai makanannya bisa 1, bisa 2, ada juga yang 3, tapi lebih banyak yang 2, maksimal 2. Saya ambil punya agnia di sini. Oke, yang agnia saya coba lihat tugasnya. Oke, kita perbesar ya. Nah, di sini agnia menuliskan rantai makanannya bahwa rumput. Di sini agnia langsung menyebutkan ininya ya, perannya. Rumput dimakan oleh belalang. Jadi tanda panah ke arah organisme itu menyatakan dimakan. Tapi kalau misalnya ada yang menulis rantai makanan dengan arah
panah ke sebaliknya itu artinya memakan. Nah, kalau yang ini Agnia membuatnya yang versi dimakan. Jadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan oleh cacing. Di sini Agnia menyampaikan bahwa rumput ini sebagai produsen sudah tepat, belalang sebagai konsumen satu sudah tepat juga, laba-laba sebagai konsumen dua sudah tepat, dan pengurai atau cacing disebut sebagai, nah ini yang perlu kita perbaiki, tapi tidak apa-apa. Saya sudah mengapresiasi, saya belum memberikan materi, tapi Anda sudah mau mencari apa konsep ekologi di dalam rantai makanan, gitu ya. Jadi sudah bagus. Kemudian kita lihat nih, mohon maaf, kita lihat rantai jaring-jaring makanannya. Jadi di sini coba Anda lihat, ada berapa, saya undur dulu ya sambil mengundi. Ada berapa rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini? Coba ya. Oke. Sekarang kita coba perbesar. Saya crop dulu. Saya crop anak rokok ini. Oke. Saya crop. Oke, saya copy. Kemudian saya tempelkan di sini supaya Anda bisa lebih paham. Ya. Oke. Coba Anda lihat di sini saya perbesar. Untuk jaring-jaring makanan, ya. Lihat ada berapa rantai makanan? Coba ya, 1. Kemudian saya ganti warna biru, 1. Oh, sorry, bukan itu ya. Kita lihat tanda panahnya dari sini ke sini. Oke, maaf. 2. Kemudian saya berikan lagi warna lain, warna apa ya? Warna hijau. Kita lihat, ini hanya 2 ya. 1, 2, 3. Oke, ini hanya ada 2 rantai makanan ya, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita bisa menyatukan berbagai rantai makanan, kita akan menemukan jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Oke, bagus sekali ya Agnia, terima kasih atas tugasnya. Sekarang kita lihat rantai makanan itu ada berapa macam sih? Nah, rantai makanan itu ternyata ada lebih dari 1. Ada yang dimulai dengan perumput seperti ini ya, dengan semua autotrofnya. Saya izin ganti warna. Dimulai dengan autotrof. Anda ingat autotrof itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Dalam kasus ini segala jenis tumbuhan, dari yang tumbuhan rendah seperti alga sampai tumbuhan tinggi yang Anda kenal dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebutkan saja, ada rambutan, ada mangga ya, kemudian ada rumput, itu termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Bukan tinggi tumbuhannya ya, tetapi dia dalam klasifikasi dia termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Di sini kita dapat contohnya adalah grass. Grass ini adalah rumput, kemudian ada alga, kemudian ada fitoplankton. Fitoplankton itu jasad renik, tetapi dia autotrof juga dan hidupnya di ocean ya, di sini disebutkannya dia di laut fitoplankton. Kalau alga dia di pond biome atau di danau-danau, dan ini ada grassland biome, ada di padang rumput. Ini contoh yang rantai makanan berumput. Nanti Anda akan bisa menemukan rantai makanan yang diawali dengan pengurai, rantai makanan yang diawali dengan satu lagi detritus ya, detritus. Ada lagi yang dimulai dengan parasit. Jadi nanti akan di minggu depan kita akan ketemu mencoba untuk paham bahwa rantai makanan itu tidak hanya dimulai dengan tumbuhan saja. Ini contoh-contoh rantai makanan. Kalau misalnya Anda kenal rantai makanan dari semenjak SD sampai sekarang adalah rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang, maka itu baru di daerah yang grassland. Tapi kalau misalnya pertanyaannya,
Coba sebutkan contoh rantai makanan yang ada pada danau. Bisa menyebutkan tidak? Ya, harus bisa menyebutkan karena semuanya bisa dimulai untuk yang perumput dengan organisme perumput. Contohnya alge, bukan perumput tapi autotrof. Contohnya alge. Di sini alga dimakan larva nyamuk. Kemudian larva nyamuk dimakan oleh larva dragonfly. Dragonfly itu apa ya? Eh, apa ya? Nanti saya takut salah ya. Kalau nggak salah undur-undur ya. Undur-undur nggak? Kemudian bukan undur-undur, yang suka ada di permukaan danau itu ya. Dia seperti melayang ya karena memang ada struktur khusus pada kakinya. Kemudian larva dragonfly ini akan dimakan oleh ikan ya. Kemudian ikan dimakan oleh rakun. Ada rakun di kita nggak? Di Indonesia ada rakun nggak ya? Nggak ada ya. Baik. Kalau Anda sudah paham, sekarang kita coba masuk ke rantai makanan. Ke jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan yang kemarin sudah dibuat, yang juga tadi ditampilkan Agnia, itu kan baru 2. Sekarang kita lihat nih. Ini rantai makanan yang lebih kompleks. Anda sering kenal ini ya pada saat Anda SD. Kelas berapa ya? SD sudah mengenal rantai makanan ini. Kalau tidak salah kelas 4, kelas 5 sudah diberikan konsep rantai makanan walaupun belum secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah rantai makanan. Ini jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan. Kalau tadi Anda hanya membahas satu, seperti yang tadi saya tampilkan, ini hanya satu. Tapi kalau misalnya ekosistem perumput yang ada danaunya, otomatis kan bagian pond biome dan grass biome ini tetap harus bahas sebagai satu buah kesatuan dalam jaring-jaring makanan. Jadi kita tidak bisa melepaskan bahwa yang memakan rumput itu tidak hanya grasshopper, tetapi sangat mungkin serangga-serangga terbang lainnya ya yang memakan nektar dari bunga-bunga yang ada di rumput. Kemudian yang di bawah tanah juga ada yang mengambil nutrisi yang sama-sama digunakan juga oleh rumput. Jadi kita tidak bisa melihat dalam satu garis aja, tetapi kita lihat itu sebagai rantai yang saling berhubungan. Coba di contoh yang ada yang saya tampilkan ini, Anda lihat dimulainya dari mana? Dari zooplankton ya. Ini zooplankton. Oh, sorry. Kok dari zooplankton? Dari fitoplankton. Ini fitoplanktonnya. Tadi sudah saya sampaikan. Fitoplankton itu adalah jasad renik yang hidup di air. Ya. Ini kira-kira ekosistemnya apa? Ekosistemnya apa nih? Lihat. Di ocean ya. Nah, ini. Nah, fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Lihat, panahnya beda kan ya? Lihat, panahnya ini mengarah ke bawah. Panahnya mengarah ke bawah. Beda dengan yang di rantai makanan yang ini. Mengarahnya ke atas. Jadi mengarah ke atas itu maksudnya mengarah ke pemakannya. Kalau ini dibacanya grass dimakan oleh grasshopper. Tapi kalau yang di jaring-jaring makanan ini berarti salmon memakan zooplankton, zooplankton memakan fitoplankton. Gitu bacanya ya. Jadi lihat arah panahnya sehingga nanti Anda nggak menyebutkan secara kurang tepat. Ulang. Fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton ya. Atau kalau melihat menurut panahnya, zooplankton memakan fitoplankton. Nah, siapa saja yang memakan fitoplankton? Kita lihat ada saya hapus dulu. Lihat ya. Dekomposer atau pengurai ini juga memakan fitoplankton. Pengurai kapan memakan fitoplankton? Pada saat fitoplanktonnya sudah mati ya, dia akan degrade, dia akan terurai. Nah, yang menguraikannya adalah dekomposer. Sekarang kita fokus ke zooplankton yang memakan fitoplankton. Anda lihat berapa banyak yang memakan zooplankton. Ada auklet, ada sunlace, ada cephalopod, ada salmon. Lihat, dekomposer pun dia memakan zooplankton. Kemudian yang memakan salmon siapa aja? Saya kasih tanda warna apa nih? Warna hijau ya.
Soalnya backgroundnya biru, jadi kalau saya kasih biru nanti nggak kelihatan. Salmon ini dimakan oleh pavin. Kemudian tidak ada lagi ya salmon ini kecuali dekomposer. Jadi pasti kalau dekomposer ya memakan semuanya setelah semuanya degrade ya, setelah semuanya mati. Kemudian cephalopod ini dimakan oleh pavin juga. Jadi pavin selain memakan salmon, dia juga memakan cephalopod dan ternyata dia juga memakan sunlace. Nah, ini yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Dan yang paling tinggi di sini lihat rantai makanan. Siapa yang paling puncak? Ada fox. Ya. Kemudian ada gull. Gull itu apa ya? Camar laut. Ya. Kemudian ada rat. Ratnya nggak rat yang kayak di rumah ya, dia rat yang hidup di tempat bebas. Ini jaring-jaring makanan, Bu. Jadi ada berapa ininya rantai makanannya? Coba anda lihat rantai makanannya ada berapa? Kita coba ya, satu dulu ya. Phytoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh sunlace, sunlace dimakan oleh kittiwake, kemudian kittiwake dimakan oleh rat. Satu ya. Kemudian phytoplankton dimakan oleh sunlace, sunlace dimakan oleh gull. Dua lagi ya. Phytoplankton dimakan oleh apa nih? Auklet. Auklet dimakan oleh gull. Tiga. Anda bisa menemukan kurang lebih 12 rantai makanan di sini. Coba nanti Anda guess ya. Anda guessing. Anda tebak ada berapa banyak fitoplankton, 12, minimal 12 rantai makanan Anda bisa temukan di sini. Coba deh cari satu-satu. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan. Nanti dari jaring-jaring makanan ini Anda bisa melihat bahwa ada hierarki loh ya. Ada hierarki siapa memakan apa dimakan oleh siapa. Nah, semuanya itu bergantung kepada energi yang dia berikan. Untuk pertemuan kali ini cukup di rantai makanan dan jaring-jaring makanan dulu. Nanti yang video kedua kita akan bahas mengenai piramida makanan. Oke ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti silakan di kolom komentar Anda tanyakan, nanti kita akan coba bahas. Terima kasih ya. Saya tutup.